Pagi VV, Clarissa. Pagi Kak. Siang Jepa, Peter. Ya, Bro. Yuk, kok lemes ini kandidat terpilih? Kenapa Pit? Sakit Pit? Enggak, Kak. Gimana rasanya jadi wakil ketua OSIS? Ya, senang aja sih. Bangga bisa Ais. terpilih. Senang karena udah dipilih sama teman-teman ya? Oke, oke. Nggak tahu yang milih diusir, Kak. Pagi Ernil. Ya, saya taruh Pipindo dulu yuk sebelum kita mulai. Silakan Peter. Oke, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pit. Thank you. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang matriks 3x3. Cari determinannya, betul? Betul, Kak. Determinan tuh jadi penentu buat si matriks tersebut ada inverse-nya atau enggak. Ya. Kita juga udah belajar minor. Betul? Udah belajar minor, Kabanda review lagi nanti tentang minornya. Jadi minor itu adalah submatriks dari 3x3. Cara gampang ingat minornya itu lihat kode-kode yang Kak Bandar kasih kemarin. Ya. Contohnya gimana Kak? Misalkan kode yang pertama ini kan dia M11. M11 itu satu-satu itu maksudnya begini, baris 1, kolom 1 hilang. Gitu ya. Kalau M12 berarti baris 1 dan kolom 2-nya hilang. Kalau M13 itu berarti baris 1, kolom 3-nya hilang. Sampai sini bingung nggak tentang minornya? Jadi nyari minor itu harus ada yang dihilangkan. Sesuai dengan kode-kode tersebut gitu. Ya. Kalau M32 berarti baris ketiga kolom 2 hilang. Kalau M22 berarti baris kedua kolom 2 hilang. Gitu adik-adik. Ya, prosesnya memang panjang, nggak seperti yang 2x2 yang cuma cari determinan lalu beres cari inverse-nya bisa gitu, enggak. Ya. Yuk, kemarin kita ada Kak Bandar kasih yang contoh 3x3 itu yang ini ya. Bentar, coba Kak Bandar back dulu. Kemarin kita cari determinannya yang ini bukan? Cari determinan yang ini bukan? Min 21 bukan? Yang contoh minggu lalu. Iya, yang ini, Kak. Oke, nah dari sini kita coba cari minornya yuk. Kak Bandar bentar copy dulu ini ya, biar kita bisa cari minor ya. Oke. Kita belajar cari minor hari ini. Ya. Oke. Nah, yuk. Determinannya kemarin udah, sekarang kita coba belajar cari minor. Oke, yuk. Minor 11 berarti M11 ya. Baris 1, kolom 1 hilang. Baris 1, kolom 1 hilang. Berarti tinggal apa tuh isinya? Tinggal 21, 13 ya. Betul nggak? Baris 1, kolom 1 hilang. Jadi tinggal yang sebelah kanan itu, 21, 13. Sampai sini paham nggak? Bingung? Bingung kah? Nyari minor harus ada yang dihilangin. Kalau nggak bisa. Karena minor itu pengertiannya submatriks persegi dari matriks 3x3. Udah aman sampai sini? Yuk.
Minor satu-satunya oke ya. Sekarang minor 1-2. M12 berarti baris 1, kolom 2 hilang. Sekarang kolom 2-nya yang hilang. Kolom 2-nya hilang berarti ini kita hilangin ya. Berarti tinggal yang sisi kiri dan sisi kanan. Berarti ini jadinya 4, 5, 1, 3. M12 berarti baris pertama kolom 2 hilang. Gimana yang lain? Kebingungan nggak? Dari contoh minor 1-1, minor 1-2. Berarti kalau minor 1-3 isinya apa? 4521. 45, Bukan. 42, Iya, 51. gitu. Oke. 42, 51. Karena Bukan, Kak. 4521, Kak. iya, 5-nya Iya, tahu kan? oh iya. Oke, betul Iya, ya? Kak. Oke. Nah, berarti kan baris 1 kolom 3 hilang. Sisa yang sebelah kiri ini. Bingung nggak? Nanti dari minor-minor ini terminalnya berapa? Gitu. Oke? Yuk, sebelum cari minor determinannya ke bandar cari dulu masing-masing matriksnya ya. M11, M12, M13 udah, berarti sekarang M21. Kalau M21 berarti baris 2 kolom satunya hilang. Baris 2 hilang, kolom 1 juga hilang. Baris 2 hilang, kolom 1 hilang. Berarti sisa tinggal apa aja nih? 14, 13. Oke. Sisanya tinggal itu 14, 13. Oke, lanjut. Berarti sekarang M22, berarti baris 2 kolom 2 hilang. Baris 2 hilang, kolom 2 hilang, berarti sisa tinggal ya, kita bandingkan. Baris 2 kolom 2 hilang, berarti tinggal 24, 53 ya. 24, 53. Oke, baris M22-nya udah beres, tinggal M23. M23 berarti baris 2 kolom 3 hilang. Oke, berarti tinggal 21, 5, 1. Oke, berarti M23-nya 2151. Kapan atur yang dikit, biar bisa cari determinannya nanti. M23 berarti 21, 51. Sampai sini aman nggak? Dari M11 sampai M23. Ada yang kebingungan? Tugas kita hanya menghilangkan dan bikin matriks sub perseginya seperti ini untuk minor ini. Oke, lanjut yuk. Berarti sekarang M31 ya. Minor 31-nya kita cek dulu. Berarti M31, baris 3, kolom 1 hilang. Baris 3, kolom 1 hilang. Baris 3-nya hilang, kolom 1-nya hilang. Berarti tinggal 14,
2, 1. Lalu M32. Baris 3, kolom 2 hilang. Baris 3, kolom 2 hilang, berarti tinggal baris 3, kolom 2 hilang. Berarti tinggal 2, 4, 4, 1. Baris 3, kolom 1 hilang. Kolom 2 hilang, tinggal 2, 4, 4, 1. Betul nggak? Sampai sejauh ini bingung nggak? Sama yang terakhir berarti tinggal M33. Baris 3, kolom 3 hilang. Di M33 berarti baris 3 hilang, kolom 3 hilang. Baris 3 hilang, kolom 3 udah hilang ya. Berarti 2, 1, 4, 2. Nah, ini minor-minor dari matriks tersebut. Ya. Nah, ke-9 minor ini kita harus cari determinannya masing-masing. Ke-9 minor ini kita cari determinannya masing-masing. Ini kan karena dia udah jadi matriks 2 kali 2 ya minornya ya. Kita tinggal cari masing-masing minornya seperti apa nanti. Yuk, kita cari determinannya dulu ya. Dari masing-masing ini. Berarti determinan M11. Determinan M11 berarti 2 kali 3 dikurang 1 kali 1. 2 kali 3 dikurang 1 kali 1 berapa? 5, Kak. 5. Oke. Jadi minor 1-1-nya 5. Minor 1-2-nya determinannya berapa? 4 kali 3 dikurang 5 kali 1. 7, Kak. 7. Determinan dari M13 berarti 4 kali 1 dikurang 5 kali 2. Berapa tuh? Minus 6. Min 6. Oke. Determinan dari M21-nya berarti Min 1. Wis jagoan. Min 1. Kaget Kak Badar. M22. Determinannya berapa? 2 kali 3 dikurang 5 kali 4. Min 14. Wih, mantap. Determinan M23. 2 kali 1 dikurang 5 kali 1 berapa? Min 3. Min 3. Mantap. Determinan M31-nya berapa? Minus 7. Minus 7 ya? 1 kali 1 dikurang 2 kali 4. Minus 7. Betul. M32-nya. Min 14. Wih, mantap. Min 14. M33-nya? 0, Kak. 0. Sip. Jadi masing-masing minor tadi yang udah kalian cari determinannya gitu. Nanti dari determinan ini, barulah kita masukin ke minornya. Ya, konsep minornya kemarin udah Kak Bandar kasih. Susunan determinannya seperti apa nanti Kak Bandar. Kak Bandar udah spill sih kemarin. Jadi kalau kalian udah dapat ini, sekarang kalian susun dia bentuknya seperti ini. Sekarang kalau ngomongin minornya berarti susunannya begini. Ini M11, M12, M13, ya. Lalu bawahnya lanjut berarti. Ini M22, M21, M22, M23, bawahnya M31, M32,
M21, M31, M32, M33. Nah, nanti determinannya masukin sesuai urutan ini, minornya. Jadi minornya itu isinya semua determinan dari submatriks yang tadi udah kita cari. Ya, yang udah kita hilang-hilangin tadi itu. Jangan lupa pengertian minor itu, Kak Bandar spill sedikit lagi ya. Pengertian minor itu determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Kita kan udah cari determinannya nih. Nah, sekarang kita coba lihat minornya, hasilnya seperti apa sih? Minornya berarti ya. Berarti M11 tadi determinannya 5. Ini 5, ini 7, sorry. Ini 5, 7, ini min 6. Oke. Lalu M21-nya min 1, ini min 14, lalu ini min 3. Ini min 7, min 14, no. Jadi minor dari matriks persegi ini, hasilnya nih 5, 7, min 6, min 1, min 14, 3, min 3 maksudnya, lalu min 7, min 14, 0. Inilah minornya. Jadi kalian prosesnya agak panjang, seperti yang Kak Bandar pernah bilang sebelum masuk ke 3x3, cari get inverse matrix 3x3 itu sepanjang ini. Jadi nggak gampang sebenarnya, harus butuh ketelitian terutama di minornya. Salah ngilangin baris, maka salah semua. Salah ngilangin kolom juga salah semua nanti jadi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak buat cari minornya? Kebingungan nggak? Nggak ada pertanyaan? Udah? Minor jelas? Jelas minornya? Oke ya. Yuk, kalau udah kita masuk ke yang namanya kofaktor. Apa tuh kofaktor? Setelah dapat minor, tahapan berikutnya adalah lihat kofaktornya. Apa itu kofaktor? Nah, kofaktor itu adalah hasil kali si minor yang tadi udah kita cari. Kofaktor itu adalah hasil kali minor yang tadi kita cari dengan min 1. Tapi min 1-nya vektornya yang cukup I plus J doang. Ya. Kak Bandar nggak bahas yang itu. Kak Bandar langsung kasih konsepnya kofaktor itu seperti ini. Oke. Jadi yang berubah hanya yang ini. Kak Bandar lingkarin yang berubah. Tadi M12-nya kan positif ya. Coba bentar, Kak Bandar tulisin minornya dulu. Secara konsep minor kan tadi dia begini. M11, M12, M13. Ini M21, M22, M23. Ini M31, M32, M33. Nah, secara kofaktor dari minor ini yang berubah cuman ini yang Kak Bandar lingkarin. Yang ngalamin perubahan itu cuman ini. M12 jadi minus, ya, ini yang berubah. Tadinya positif jadi negatif. Lalu M21-nya juga berubah jadi negatif. Tadinya positif ya. M32 jadi negatif, M23 jadi negatif. Cuman 4 elemen ini aja yang berubah nilainya jadi negatif. Jadi untuk kofaktor perubahannya cuma di 4 elemen ini aja dari minor.
Oke. Maka tadi kalau minornya isinya adalah, ntar Kak Benar liatin minornya isinya berapa ya? 5, 7, min 6. Oke. Tadi kan isinya 7, min 6. Lalu isinya tadi berapa? Min 1, 14, min 3. Ada apa itu? Min 1, min 14, min 3 ya? Oke. Lalu min 7, min 14, 0. Jadi yang berubah nilainya itu cuman yang ini. Dari minor yang berubah nilai itu cuman ini. Ini jadi negatif. Ini juga jadi bukan negatif lagi tapi jadi positif. Ini berubah. Nggak negatif lagi, ini jadi positif. Ini jadi positif juga. Jadi kofaktornya dari minor ini yang berubah cuma 4 elemen itu. Ini 5 sama. 7 berubah jadi min 7. Min 6 tetap. Gitu ya. Lalu ini jadinya oke. Ini Kak Bandara tulis pakai ganti ya. Berarti ini min 7, min 1. Oke, ini min 14 nanti ya, berubah ya. Ini nggak berubah, nggak jadi min 1 lagi. Ini 1, 14, 3. Jadi 4 item itu, elemen itu yang berubah ya. 1, lalu ini tetap min 14, ini tetap 0, ini min 7. Nah, dari minor itu berubahnya kelihatan. Ya. Minor ke kofaktor hanya 4 elemen itu yang berubah nilainya. 7 jadi min 7, min 1 jadi positif 1, min 14 jadi 14, min 3 jadi 3. Dari determinan ke minor, minor ke kofaktor. Udah? Bisa dipahami nggak? Minor, kofaktor. Nanti tinggal satu item lagi, namanya adjoint. Nanti tinggal satu item lagi, namanya adjoint. Jadi ada 4 item buat matriks 3x3, nyari inverse-nya. Yang pertama tuh determinan, kedua minor tadi yang udah kita bahas, dan kofaktor yang barusan kita bahas. Satu lagi nanti adjoint namanya. Sudah?
Ada pertanyaan nggak tentang perubahan dari minor ke kofaktor? Cuman 4 elemen itu aja yang berubah. Yang lainnya nggak berubah tetap. Nggak ada? Udah? Yuk, kalau kofaktornya udah jelas, berarti tinggal kita masuk ke yang namanya adjoint. Nanti Kak Bandar catat lagi ya adjointnya, kofaktornya ya. Pengertiannya dulu, adjoint itu diperoleh dari hasil mentranspos matriks kofaktor. Transpos ingat prinsipnya baris jadi kolom. Jadi tadi kofaktornya dapatnya kan hasilnya, bentar ya Kak Bandar lihat lagi ya. 5 min 7 min 6. Ini 5 min 7 min 6. Lalu ini min 1, 1 ya, sorry. Ini berubah jadi enggak 1. Ini berubah jadi 1 min 14, 3. 1 min 14, 3. Bawahnya jadi min 7, 14, 0. Min 7, 14, 0. Ada yang salah nggak? 5 min 7 min 6, 1 min 14, 3, min 7, 14, 0. Oke. Nah, kofaktornya ini. Lalu kalau adjoint-nya, adjoint itu kan transpose dari kofaktornya. Berarti adjoint kofaktornya itu hasilnya adalah baris pertama jadi kolom pertama ya. Berarti 5 min 7 min 6. Baris kedua jadi kolom kedua, 1 min 14, 3. Ini jadinya min 7, 14, 0. Oke. Dari minor ke kofaktor berubah 4 item. Dari kofaktor ke adjoint itu cuma ditranspos aja. Oke, jadi prosesnya jangan kebalik. Dari kofaktor ke adjoint itu cukup ditranspos. Oke. Yuk. Terus nyari inverse-nya gimana, Kak? Ini kan udah dapat semua. Ya, udah dapat semua, adjoint-nya udah, minornya udah, kofaktornya udah. Maka kalau nyari inverse-nya ini berarti tinggal begini aja. Tadi kemarin inverse pakai apa namanya? Jadi inverse dari matriks A itu adalah untuk 3 kali 3 ya, seper determinan A dikali dengan adjoint-nya. Jadi cuma ini doang konsepnya. Determinannya kemarin kan min 21, betul nggak? Betul ya, kemarin min 21 determinannya, dan hasilnya tinggal kita kalikan determinan tersebut dengan adjoint-nya. Ya, yuk cek yuk. Berarti sama dengan 1 per min 21, adjoint-nya tadi 5, 1, min 7, lalu ini min 7, min 14, 14, ini min 6, 3, 0. Oke, nah ini tinggal kita kalikan aja dengan determinannya.
Coba cek dulu jawabannya berapa, nanti inverse matriksnya jadi berapa nih. Nanti kita dapat inverse matriks barunya berapa. 1 dibagi min 21 dikali 5. Min kali plus. 1/21 kali 5 berapa tuh? Min kali plus kan min berarti kan? 1/21 kali 5 berarti 5/21. 1 bagi min 21 kali 1. Min bagi plus. Plus bagi min kali plus. Min juga. Berarti min 1/21. Plus bagi min kali min. Plus bagi min, min kali min plus. 1/21 kali 7/21 kali 7. Berarti 7/21. 7/21 bisa sederhana nggak? Bisa Kak, jadi 3. 1/3. Betul nggak? Iya bisa. Oke. Lalu berikutnya. Plus bagi min kali min, berarti plus. Berarti ini positif 1/3 juga ya. Oke. Ini 14/21. 14/21 bisa sederhana nggak? Bisa Kak jadi 2/3. 1/2. 2/3 dong. Ya. Iya Kak, benar Kak. Oke. Ini plus bagi min kali plus min. Berarti min juga ini. Sama-sama 14 berarti ini min 2/3. Terus bawahnya. Plus bagi min kali min. Berarti plus ya. 6/21 bisa sederhana nggak? 2/7 Kak. 2/7. Bagi 3 ya semuanya. Iya. Plus bagi min kali plus. Berarti min nih. Min. 3/21. Sederhananya berapa? 1/7. 1/7. 1 bagi min 21 kali 0. Berarti 0 aja nih kan. Jadi inverse matriksnya itu. Tahapannya panjang. Butuh waktu ekstra. Tahun lalu Kak Bandar kasih soal PAS cuman 1 esai tapi tentang inverse 3x3. Jadi kemungkinan PAS nanti Kak Bandar cuman kasih 1 soal esai doang. Tapi kalian cari inverse 3x3 kemungkinan ya. Kak Bandar belum tahu apakah masih sama dengan tahun lalu atau enggak. Nah di UTBK ini keluar. Tahun lalu Kak Bandar cek ada soal UTBK tentang inverse 3x3. Tapi enak dia udah langsung diketahui minornya berapa, kofaktornya berapa, ada minornya berapa, tinggal cari inverse-nya. Jadi dari minor itu kan kalian bisa cari kofaktornya tinggal 4 elemen tadi. Terus dari kofaktor ganti ke adjoint, tinggal masukin ke inverse-nya. Determinannya berapa. Kalian kan akan UTBK 2 tahun lagi ya. Masuk perkuliahan gitu. Kalau yang melanjutkan kuliah, kalau yang mau langsung kerja, biasanya sih nggak ada seleksi tes yang begini sih. Ya. Terutama buat yang ngambil jurusan-jurusan sains sama teknik ya, ini pasti keluar. Inverse matriks 3x3. Oke, udah dicatat. Ada pertanyaan nggak dari yang Kak Bandar jelasin minor, kofaktor, sama adjoint? Minor ke kofaktor itu ada cuma 4 elemen yang berubah. Kofaktor ke adjoint cukup ditranspos aja, nggak usah pusing-pusing. Baris jadi kolom udah titik gitu doang. Ya. Baru nanti udah dapat determinannya, masukin ke konsep inverse-nya, maka dapat inverse 3x3. Oke? Jelas? Nah, besok kita nggak ada kelas karena kakak-kakak kelas 12-nya ada TKA, simulasi TKA besok. Jadi Kak Bandar mungkin akan kirim 1 tugas. Kak Bandar siapin 1 tugas, coba kalian
kerjakan yang ini. Cari minor yang ini. Bentar ya, Abandar siapin dulu. Jangan minor ya, cari inverse yang ini. Bentar, Abandar siapin dulu ya. Minggu depan kita bahas, minggu depan Selasa masih bisa ketemu. Tapi Rabu, Kamisnya kayaknya ketemu lagi dengan TKA paket C-nya. Nah, Selasa depan kita bahas, coba kalian cari inverse matrix dari si A ini. Coba cari dulu aja, inverse matrixnya berapa ya. Nanti Selasa depan kita bahas, Kak Bandar kasih waktu seminggu. Kalau bingung, nanti dengerin lagi rekamannya, cara nyari minornya, cara nyari kofaktornya, sama gap join-nya. Oke, jangan lupa sebelum kalian cari yang lain itu, cari determinannya dulu. Kalau determinannya 0, udah berarti nih inverse, matriks ini nggak ada inverse-nya. Ya. Oke. Pit, kapan dilantik, Pit? Belum tahu Kak, anggotanya aja belum direkrut. Anggotanya belum direkrut. Ayo dong, support dong Peter sama Yuven. Kalian jadi anggota di ketua divisi kayak apa kayak, biar jalan nih. Ya. Kalau tutornya jadi apa, Pit? Belum tahu Kak, Belum nanti tahu. baru mau rapat diomongin. Kapan tuh? Kayaknya sih Kamis. Besok. Oh, Kamis. Kamis. Oh, oke. Ya. Ya, kita absen yuk. Jangan lupa ada tugas ya. Nanti dikerjain minggu depan kita bahas. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Buat nanti yang jam 2 siang mau hadir, langsung ke Pascal 23 aja ya. Oke. Ada info di grup kan tentang acara nanti siang ya. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Kasih Kak. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Yo.